Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu mencintai Allah dan tentunya merindukan sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Dan pada kajian kali ini, kita akan memberikan sebuah materi tauladan, tausiah bulan Ramadan dengan tema perkara yang membatalkan puasa Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun berada. Puasa Ramadan berasal dari kata saumun. Saumun artinya menahan segala sesuatu. Tetapi Ramadan diidentikan dengan kata siamun, bukan saumun. Kalau saumun menahan segala sesuatu secara umum, maka siamun artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik di bulan Ramadan maupun di hari-hari lainnya. Puasa ini adalah amalan yang paling lama dan paling purba di peradaban manusia, semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa ini ada aturan main, ada rukun, ada syarat, kemudian perkara yang membatalkan dan perkara yang disunahkan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengutarakan perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan. Menurut mazhab Syafi'iyah, ada 9 perkara yang membatalkan puasa Ramadan maupun puasa yang selain bulan Ramadan. Pertama adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang. 5 lubang yang dimaksud adalah lubang kemaluan belakang dan depan, kemudian mulut, kemudian hidung, kemudian telinga. Itu adalah 5 lubang. Kita kaji satu persatu. Perkara pertama adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam 2 lubang yang di bawah tadi, yang depan dan belakang. Maka apapun yang masuk ke situ, ke dalam lubang itu, maka itu akan membatalkan puasa. Maka terutama kaum perempuan, ibu-ibu, para remaja perempuan, terutama ABG, maka ketika kita melakukan istinja, maka kita cukup membersihkannya melalui perut jari-jari kita ini. Karena jika masuk jari kita ke dalam, maka itu akan membatalkan puasa Ramadan. Termasuk juga bagian yang belakang tadi. Itu yang pertama. Kemudian lubang yang berikutnya adalah rongga mulut. Masukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian tertelan ke kerongkongan. Ini akan membatalkan apapun jenisnya yang kita masukkan ke dalam kerongkongan ini. Berbeda halnya nanti jika air ludah yang sudah sampai di mulut kita, maka ini tidak membatalkan puasa karena dia masih di dalam rongga mulut. Tetapi ingat, jika dia sudah bercampur dengan yang lain, bercampur dengan es krim, maka ludah yang sudah tercampur dalam mulut tadi itu juga dapat membatalkan puasa jika kita telan melalui tenggorokan. Ataupun ludah kita tadi, lidah kita kumpulkan dalam sebuah gelas, umpamanya, kan kita yang punya ludah, tetapi jika diminum dan dia sudah keluar dari rongga mulut kita, maka itu akan membatalkan puasa Ramadan. Kemudian termasuk juga hidung. Hidung batasannya adalah ketika kita menghirup air berwudu. Jika sudah perih dan dia melewati rongga mata ini, maka itu membatalkan puasa Ramadan. Kemudian lubang berikutnya adalah telinga. Jika memasukkan segala sesuatu
maka itu akan membatalkan puasa, terutama puasa Ramadan yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Boleh kita menggaruk telinga tapi sebatasan jemari kita yang masuk. Tapi jika benda lain yang kita masukkan ke telinga, maka ini akan membatalkan puasa jika melewati rongga yang secara umum dibolehkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa MTSN 1 Padang TV yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perkara berikutnya yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Karena muntah termasuk najis. Termasuk sisa muntah yang ada di mulut kita. Jika dia kita telan kembali, itu dapat membatalkan puasa. Jadi saran kami kaum muslimin, jika kita muntah dengan tidak sengaja, maka segeralah kita mengambil air dan kita berkumur-kumur, buang air yang kita jadikan kumur-kumur tadi. Baru kita boleh menghirup kembali ludah kita. Adapun muntah yang tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Ingat, muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Sengaja menghirup sesuatu yang bau, atau sengaja mengorek-ngorek kerongkongan supaya muntah, itu dapat membatalkan puasa. Berikutnya perkara yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Berhubungan yang dimaksud di sini adalah memasukkan kemaluan si suami ke kemaluan si istri. Batasan minimalnya adalah kepalanya. Jadi ini perkara yang perlu kita perhatikan di dalam hidup berumah tangga. Kadangkala cobaan, godaan itu selalu mengintai kita di siang hari bulan Ramadan. Boleh kita berhubungan di bulan Ramadan? Boleh. Tapi ingat, di malam hari bulan Ramadan. Jika di siang hari bulan Ramadan, ini perkara yang sangat berat. Kemudian perkara berikutnya adalah mengeluarkan mani secara sengaja. Baik keluarnya melalui hubungan suami istri, maupun keluarnya tidak melalui hubungan suami istri. Sengaja mengeluarkan, maaf, dalam bahasa sekarang ada yang namanya onani. Ini tidak boleh dilakukan karena dapat membatalkan puasa kita. Lain halnya jika pemirsa tidur di siang hari kemudian bermimpi dengan seorang ratu, dengan seorang putri, kemudian kita lihat ada mani yang keluar, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian perkara berikutnya adalah khusus bagi perempuan ada 3. Keluar haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan. Maka ini langsung membatalkan puasa pada siang hari itu. Baik keluarnya jam 6 sore sebelum matahari terbenam, maka puasa pada hari itu menjadi batal. Kemudian selanjutnya adalah yang membatalkan puasa, hilang akal. Hilang akal ada 3 perkara. Pertama disebabkan gila, kemudian disebabkan pingsan, kemudian disebabkan tidur. Maka perkara yang membatalkan puasa dari hilang akal ini adalah gila. Pama kita sedang berbicara dengan teman kita di siang hari, tiba-tiba gila. Maka ini membuat puasa kita batal. Nah, untuk perkara yang kedua, pingsan. Jika pingsannya sekejap, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi jika pingsannya sepanjang hari, dari terbit fajar sampai isya, maka itu membatalkan puasa. Pingsan yang terus-menerus dapat membatalkan puasa. Tetapi jika dalam satu hari itu dia pingsan, tapi sempat sadar dalam 1 menit, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, hilang akal disebabkan tidur. Tidur tidak membatalkan puasa, walaupun tidurnya seharian. Kemudian bagaimana dengan perkara salatnya? Perkara salat adalah bab lain. Perkara puasa tidak dibatalkan oleh tidur dengan sengaja, walaupun tidurnya seharian. Kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu dicintai oleh Allah, dan tentunya kita selalu merindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad.
Murtad termasuk di sini adalah merendahkan, menghinakan simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol akidah Islam. Umpama kita menghina Rasulullah, mengatakan Nabi Muhammad bukan Rasulullah, atau mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, otomatis kita keluar dari agama Islam. Jadi itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada 9 perkara. Demikian hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Semoga kita bisa menjaga puasa Ramadan kita tahun ini dari segala hal yang membatalkan tersebut. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.